Apa yang dilakukan ID? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu. Bubarkan ID. Sanksi pemecatan itu agak berlebihan. Seharusnya diberikan pembinaan saja. Dokter Terawan dipecat. Dia malu, Pak. Malu dia. Sebagai Letnan Jenderal, dokter yang telah puluhan tahun berpraktek, sudah lebih dari 42.000 orang yang dibantu dengan praktek yang dianggap salah tadi itu, ya kan? Kemudian dia ini memimpin rumah sakit RSPAD agak lama, Pak, dan RSPAD-nya bagus. Lalu beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, walaupun nggak sampai selesai, tetapi pernah diberi amanat oleh negara untuk jadi Menteri Kesehatan. Dan Bapak Ibu Saudara, Dokter Terawan ini adalah dokter yang pernah menerima penghargaan tertinggi di bidangnya. Kira-kira Komisi 9 dibayar berapa oleh Terawan kok sampai membelanya mati-matian gitu. Dan saya bersaksi bahwa tidak pernah serupiah pun teman-teman ini maupun kami ini mendapatkan sesuatu dari Dokter Terawan kecuali kebaikan dan keluasan hatinya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. ID ini kan organisasi profesi, ormas. Sama, kalau saya memandangnya sama dengan seperti serikat pekerja yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya. Tujuannya itu ada, yang pertama itu kesehatan rakyat Indonesia, mempertinggi derajat kesehatan rakyat Indonesia. Dan terkait dengan kasus Dokter Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi, mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu lain yang berhubungan dengan itu. Saya kira beliau juga sudah memenuhi syarat itu. Kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Saya lihat ID nggak ada ini. Di profesi anggota ini ID tidak melakukan pembinaan dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Jelas cuci otaknya Dokter Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dokter Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. ID nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Nah, kemudian saya mau sampaikan lagi nih. Kalau memang profesi ID itu, kalau memang tujuan ID itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan ID kepada mereka? Apa yang dilakukan ID? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagian ID itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak punya daya, nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Tergantung pemerintah. Pemerintah mau menggubris atau tidak menggubris. Tapi ada tapinya. Parlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah. Jelas itu fungsinya. Tapi kalau ID apa?
Nggak bisa ID sembarangan-sembarangan memecat anggotanya. Orang cuman bisa memberikan rekomendasi, kan ID kan bukan satu institusi yang memang harus dipatuhi. Bayangkan, yang namanya dokter itu punya sumpah dokter, harus mendahulukan kepentingan keselamatan nyawa manusia. Nah, itu yang dilakukan Dr. Terawan salah satunya. Saya nggak ngelihat ada kesalahan dari apa yang dilakukan Dr. Terawan. Harusnya ID memberikan supporting kepada Dr. Terawan, bagaimana caranya agar DSA itu bisa diterima. Recording in progress. Disupport. Karena nggak ada yang bermasalah dan menyelamatkan. Kenapa harus tidak diperbolehkan? Kemudian terkait dengan misalnya soal vaksin Nusantara. Lah, kok malah ID nggak mendukung produksi vaksin Indonesia yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia? Ini ada apa ID dengan korporasi kesehatan dunia nih? Ini kan menjadi pertanyaan nih. Saya terus terang curiga nih. Ada apa ID dengan korporasi farmasi nih? Ada apa nih? Hubungannya apa nih? Pengki-pengki apa ini yang sedang dilakukan? Masa kok malah nggak dukung produksi anak bangsa, malah kemudian mencari-cari alasan dengan berbagai isu yang nggak jelas, yang mengiklankan dirilah dan lain sebagainya lah. Dan saya nggak pernah ketemu tuh Dr. Terawan mempromosikan dirinya sendiri. Kan yang dilakukan oleh yang ditemukan adalah testimoni yang dilakukan oleh pasien-pasien mereka, dan itu hak asasi manusia itu, dan nggak berhak ini melarang itu. Pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9, saya justru hari ini ingin Komisi 9 melakukan revisi kepada undang-undang ini supaya ini nggak super body, undang-undang praktek kedokteran. Ya. Jadi jangan sampai super body yang semena-mena terhadap anggotanya. Harusnya ID ini melindungi anggotanya, bukan kemudian memecat anggotanya yang punya inovasi bagus. Dokter-dokter muda yang mau kerja aja kesulitan nggak dibantu, malah dokter bagus dipecat. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu. Bubarkan ID. Itu bukan dari saya. Bukan dari Rahmat Handoyo, bukan. Tapi sekaligus nanti introspeksi dari Ketum dan teman-teman yang lain ya. Itu suara rakyat. Suara trading topik, kaget Masya Allah. Itu suara netizen. Begitu menggelora bubarkan ID. Saya kaget, ada apa kok sampai sebegininya gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya ini kecelakaan ini. Rakyat begitu marah kepada ID. Kami juga berpendapat sanksi pemecatan itu agak berlebihan. Seharusnya diberikan pembinaan saja. Mengapa? Dalam prakteknya, ketika dokter itu lulus dari universitas yang statusnya sama dengan negara, maka dokter profesi itu diberikan oleh negara. Ya. Kemudian juga kalau berbicara mengenai ID, sebetulnya awalnya dulu mungkin kalau saya tidak salah adalah untuk menentukan antara lain lokasi-lokasinya supaya tidak terlampau banyak di satu daerah, sama seperti Ikatan Notaris Indonesia. Ya, jadi tidak dengan kewenangan yang super body, meskipun karena sudah ada dalam undang-undang, dia seakan-akan menjadi lembaga satu-satunya. Tetapi tentunya sebagai profesi yang melayani kepentingan manusia, yang menomorsatukan kemanusiaan, seharusnya mengedepankan aspek pembinaan, tetapi bukan pemecatan. Apalagi kalau kemudian kita melihat dikaitkan dengan praktek kedokteran yang ada pada, dinilai juga oleh, kalau tidak salah, Konsil Kedokteran Indonesia. Itu juga anggotanya banyak yang dari ID, harusnya berbeda. Jadi
apakah memang hanya itu-itu saja apa tidak bisa bergantian, sehingga ini kan bisa kesimpulan seperti yang saya bilang lah, artinya paling tidak dianalogikan, dibentuk sendiri oleh diri sendiri, dievaluasi sendiri. Seperti itu. Kita sebetulnya tujuan kita ini mengundang rapat ini ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Jangan ada orang yang dipermalukan, jangan ada orang yang dipecat, jangan ada juga yang ya organisasi misalnya seperti organisasi profesi ini yang nanti integritasnya malah tidak baik. Karena di publik itu saya mendapat kesan seakan-akan DPR ini, teman-teman di Komisi 9 membela Dokter Terawan gitu. Sebetulnya juga enggak. Kita ini ada di tengah ya posisinya. Dulu waktu Pak Terawan jadi Menteri Kesehatan, saya nih dengan teman-teman termasuk yang kritis di sini. Bisa dicek kok, masih ada berita-beritanya juga. Kita juga termasuk yang kritis karena kita tetap berada pada jalur yang di tengah itu. Itu yang pertama Pak Budi. Yang kedua Pak Budi, pasal 8 ART dalam paparan Bapak berikutnya dijelaskan bahwa anggota dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis lisan, pencabutan sementara atau diberhentikan karena satu, bertindak bertentangan dengan ADART dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua, bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Kalau yang bagian satu, mungkin perlu juga dijelaskan kepada kami ADART mana yang dilanggar oleh Dokter Terawan. Kemudian ketentuan lain mana yang dilanggar. Jangan-jangan kode etik tadi. Berarti kode etik perlu dipertegas, diperjelas. Ya kan? Kalau yang dimaksud dengan kode etik itu ya harus bisa berlaku universal. Kemudian bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Apakah Dokter Terawan mencemarkan? Atau justru sebaliknya mengharumkan? Ini penting ini. Supaya kita objektif ya memperlakukan Dokter Terawan ini sehingga nggak ada lagi kita menduga ini salah ini dan seterusnya. Pak, menurut Bapak memecat orang seperti Dokter Terawan ini sebetulnya etis atau tidak dari aspek etika universal, Pak? Saya tidak melihat dari etika kedokteran ya. Dokter Terawan dipecat, dia malu, Pak. Malu dia sebagai Letnan Jenderal, dokter yang telah puluhan tahun berpraktek, sudah lebih dari 42.000 orang yang dibantu dengan praktek yang dianggap salah tadi itu. Ya kan? Kemudian dia ini memimpin rumah sakit RSPAD agak lama, Pak. Dan RSPAD-nya bagus. Lalu beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Walaupun nggak sampai selesai, tetapi pernah diberi amanat oleh negara untuk jadi Menteri Kesehatan. Dan Bapak Ibu Saudara, Dokter Terawan ini adalah dokter yang pernah menerima penghargaan tertinggi di bidangnya. Apa namanya itu? Narayan apa itu? Penghargaan, saya sudah lihat Pak, nama-nama penghargaan, saya nggak hafal, banyak sekali penghargaan Dokter Terawan oleh negara kepada Dokter Terawan. Tiba-tiba dipecat. Malu nggak sih dia? Pasti dia malu. Teman-teman Komisi 9 pernah nanya kepada Dokter Terawan, kita pingin undang di sini sebetulnya Pak. Dia tidak mau. Ini kenapa? Nanti kalau saya datang kan juga belum tentu ini saya yang rugi Pak katanya. Wong saya ini udah dipecat kok. Kalau saya datang ke sana kan rugi saya. Nah, etis enggak Pak orang dipecat atas nama penegakan etika dengan cara mempermalukan seperti ini? Ada seseorang yang bertanya kepada saya, apa yang sering diberikan oleh Terawan Agus Putranto terhadap Komisi 9 sehingga kok Komisi 9 ini membelain Terawan ini kayak habis-habisan gitu. Nah, pertanyaan yang dimaksud tadi itu yang sifatnya materi gitu. Kira-kira Komisi 9 dibayar berapa oleh Terawan kok sampai membelanya mati-matian gitu. Nah, pertanyaan ini buat saya sedih gitu loh. Kok urusan Kisruh begini kemudian dinilai dengan materi gitu. Dan saya bersaksi bahwa
tidak pernah serupiah pun teman-teman ini maupun kami ini mendapatkan sesuatu dari Dr. Terawan kecuali kebaikan dan keluasan hatinya, dan selalu mudah berkoordinasi dengan Komisi 9. Nah, berikutnya ingin saya sampaikan bahwa pusaran urusan Dr. Terawan ini pasti tidak lepas dari urusan duit, karena buktinya ada pertanyaan begitu. Dan beberapa waktu yang lalu sempat ada yang menjelaskan ke saya, ini DSA ini masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Ada yang menceritakan ke saya begini, ibaratnya kalau orang sakit biasanya makan 7 obat, karena di DSA jadi tinggal makan 3 obat saja. Nah yang 4 obat ini kan jadi nggak laku nih. Ada yang bilang gitu, lagi-lagi duit lagi. Jadi duit, duit, dan duit. Belum lagi yang tadi disampaikan Bu Dewi Asmara, SIP mau rekomendasi bayar sekian bla bla bla, waduh duit lagi memang ya mahal gitu. Jadi agak sulit kita bermimpi ada orang desa di jauh sana jadi dokter yang hebat gitu. Maka revisi undang-undang pendidikan kedokteran dan praktik kedokteran ini menjadi penting, tidak hanya urusan karena ini Pak Terawan ada masalah gitu.